Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Besti Maritim, gimana kabarnya? Saya harap kita semua sehat-sehat selalu. Selamat datang kembali di channel Kemaritiman SMKN 1 Tarangan, channel edukatif, inovatif, dan variatif tanpa diskriminatif. Baik, pada video kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang apa sih itu baringan dan jenis-jenis baringan yang biasa digunakan oleh seorang pelaut. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa klik like pada video ini dan subscribe bagi yang belum. Tentunya biar lebih semangat buat videonya ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita masuk ke materi. Baringan adalah sudut yang dibentuk antara arah acuan utara tertentu dengan suatu benda yang dijadikan sebagai objek membaring. Baik, kita bisa lihat pada gambar ini, garis yang berwarna kuning ini adalah garis acuan utara, dan garis yang berwarna merah ini adalah garis arah ke objek. Sudut yang terbentuk antara garis arah acuan utara dengan garis ke arah objek ini, inilah yang disebut dengan baringan, atau kita sebut dengan B derajat. Lanjut, dalam dunia pelayaran, arah utara terdiri dari beberapa. Yang pertama ada utara sejati, utara magnet, dan utara pedoman. Baringan pun terbagi ke dalam beberapa jenis. Ada yang disebut dengan BS atau baringan sejati, yaitu sudut yang dibentuk oleh arah utara sejati dengan garis baringan objek. Kemudian ada baringan magnet atau BM, yaitu sudut yang dibentuk oleh arah utara magnet dengan garis baringan objek. Selanjutnya ada baringan pedoman, yaitu sudut yang dibentuk oleh arah utara pedoman dengan garis baringan objek. Tidak hanya itu, ada juga yang namanya baringan relatif atau BR, kita singkat BR, yaitu sudut yang dibentuk oleh arah haluan kapal dengan garis baringan objek. Lanjut. Oke, seperti yang pernah sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwa di dalam tiga arah utara ini terdapat beberapa istilah, yaitu variasi, sudut yang dibentuk antara utara sejati dengan utara magnet, lalu ada deviasi, yaitu sudut yang dibentuk antara utara magnet dengan utara pedoman, lalu ada sembir, yaitu sudut yang dibentuk oleh arah utara sejati dengan utara pedoman, atau bisa juga kita sebut dengan salah duga. Ketiga istilah ini bisa kita manfaatkan dalam menghitung nilai baringan. Sebagai contoh, dalam menghitung baringan magnet, kita bisa menggunakan rumus baringan pedoman kita tambah dengan deviasi. Selanjutnya, dalam menghitung baringan sejati, kita juga bisa menggunakan rumus baringan magnet kita tambah dengan variasi. Lalu mencari nilai baringan sejati juga kita bisa menggunakan rumus baringan pedoman kita tambahkan dengan variasi dan deviasi, atau bisa kita singkat karena sembir adalah rumusnya adalah variasi ditambah deviasi, maka kita bisa langsung sekaligus saja menjadi sembir, yaitu baringan pedoman kita tambahkan dengan sembir. Cara singkatnya, rumus-rumus itu bisa kita simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, mencari baringan sejati, kita bisa menggunakan rumus baringan pedoman ditambah variasi ditambah deviasi. Selanjutnya, baringan sejati bisa juga kita dapatkan dengan cara baringan pedoman ditambah dengan sembir. Lalu, baringan sejati juga bisa kita dapatkan dengan cara rumus baringan magnet kita tambah dengan variasi. Mencari nilai baringan magnet, kita bisa menggunakan rumus baringan pedoman ditambah deviasi. Selanjutnya, kita bisa menggunakan rumus baringan sejati kita kurangi dengan variasi. Selanjutnya, dalam mencari baringan pedoman, kita bisa menggunakan rumus baringan sejati kita kurangi dengan variasi ditambah deviasi, atau baringan sejati kita kurangi dengan sembir. Selanjutnya, mencari baringan pedoman yaitu baringan magnet kita kurangi dengan deviasi. Agar lebih paham dengan materi ini, mari kita kerjakan contoh soal berikut ini. Suatu benda diketahui memiliki arah baringan terhadap utara sejati sebesar 135 derajat. Diketahui pula bahwa variasi bernilai 2 derajat timur dan deviasi bernilai 3 derajat timur. Tentukan baringan pedoman dan baringan magnetnya. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Jadi
Kita pindahkan soalnya ke sini. Baik, kita sudah mengetahui bahwa baringan sejatinya adalah 135 derajat. Kita sudah mendapatkan baringan sejatinya ya. Terus kita sudah tahu dari soal bahwa variasinya bernilai 2 derajat dan deviasi 3 derajat timur ya. Ingat, nilai pada kode T atau timur adalah positif ya, dan apabila kodenya B atau barat maka nilainya adalah negatif, karena di sini di soal tertulis variasi dan deviasinya timur, berarti dua-duanya nilainya positif ya. Terus kita sudah dapat variasi deviasi, dan rumus mencari sembir adalah variasi kita tambah dengan deviasi, sehingga sembirnya adalah 5 derajat. Dan yang ditanyakan adalah yang pertama adalah baringan pedoman. Dari daftar rumus ini kita bisa menggunakan yang pertama adalah rumus ini ya. Kita sudah tahu baringan sejatinya ya, dan kita sudah tahu juga variasi dan nilai deviasinya ya. Sekarang kita masukkan ya nilainya ke sini, yang mana baringan pedomannya adalah 135, baringan sejatinya adalah 135 derajat. Kita kurangi dengan positif 3 derajat ditambah 2 derajat ya. Jadi kita jumlahkan dulu ini yang ada di dalam kurung, sehingga 135 derajat kita kurangi dengan 5 derajat sama dengan 130 derajat. Selain itu kita juga bisa menggunakan rumus yang ini, yaitu baringan sejati langsung kita kurangi dengan sembir. Itu 135 derajat kita kurangi dengan 5 derajat ya, sehingga hasilnya pun sama. Berarti kita sudah mendapatkan jawaban untuk baringan pedoman. Selanjutnya kita cari pertanyaan kedua, yaitu baringan magnet. Kita bisa menggunakan rumus yang ini ya, karena baringan sejatinya adalah 135, kita kurangi dengan nilai variasinya adalah 2 derajat timur. Tapi lihat rumusnya, baringan sejati dikurangi variasi, atau 135 derajat kita kurangi dengan plus 2 derajat. Positif ketemu negatif tetap jadi negatif. Jadi 135 kita kurangi 2 derajat sama dengan 133 derajat. Mencari baringan magnet kita juga bisa menggunakan rumus ini ya. Baringan pedoman kita tambah dengan deviasi. Tadi baringan pedomannya kita sudah dapatkan dari rumus yang ini, yaitu 130 derajat. Oke, sekarang kita aplikasikan ke sini. Berarti 130 derajat kita tambah dengan nilai deviasinya, yaitu 3 derajat timur. Berarti 130 derajat kita tambah 3 derajat sama dengan 133 derajat. Coba lihat, sama kan nilainya ya. Saya pakai rumus yang ini dan ini, hasilnya pun tetap sama ya. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itulah bagaimana pemanfaatan baringan dan jenis-jenis baringan yang biasa digunakan oleh seorang pelaut. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi taruna-taruni pelayar. Sampai ketemu lagi di video edukasi maritim berikutnya. Saya ingatkan lagi, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel video kemaritiman SMKN 1 Tarano, karena dengan melakukan itu kami lebih bersemangat lagi dalam membuat video edukasi berikutnya. Sampai jumpa, sampai bertemu kembali. Salam sehat selalu. Bye.